Coba sebutkan nama-nama ikan yang ada di Biau ini yang Bapak ketahui. Nama-nama ikan. Kak Bos. Para pemuda pernah bersumpah kepada Indonesia akan bersatu dalam tumpah darah bangsa dan bahasa. Walau waktu terus berlari dan zaman niscaya berganti, namun janji akan selalu menuntut bukti bahwa pemuda akan selalu menghancurkan bakti, memastikan sumpah pemuda tetap relevan hingga kini. Menyedihkan jika pemuda ikut mempertajam perpecahan, malah aktif menyebarkan ujaran kebencian. Gampang hanyut oleh informasi sembarangan, larut dalam propaganda politik murahan. Indonesia adalah keberagaman yang seharusnya menguatkan. Rawatlah dengan segala kemampuan yang dapat dikerahkan. Jangan mau sekedar menjadi serdadu bagi generasi tua, sebab masa depan justru milik kita para pemuda. Bikinlah barisan sendiri selagi bisa. Jangan selalu dengan para berhala yang sedang sibuk merebut kekuasaan. Jadilah penenang bagi rakyat yang gelisah. Jadilah penentu ketika semua jalan terlihat buntu. Najwa Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdianto Rahman di Arkom Studio Korut. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Dan kita ketahui bahwa kemarin kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana saya sebagai pemuda Kecamatan Biau mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda, di mana hari ini saya akan mengundang pemuda-pemuda Kecamatan Biau. Siapa dia? Mari kita sambut Bapak Yomansyah Giu. Silakan Bapak Yomansyah Giu. Ya. Di sini Bapak Yomansyah. Sini. Oke. Dan yang kedua, mari kita sambut Bapak Pusgianto Bano. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa yang ada di rumah, mari kita akan berbincang-bincang sama tokoh pemuda dua orang ini yang ada di Kecamatan Biau, yaitu Bapak Yomansyah Giu dan Bapak Pusgianto Bano selaku pengusaha muda yang ada di Kecamatan Biau. Baiklah, kita akan perkenalkan mereka. Selamat malam Bapak Yomansyah Giu. Malam. Oke, bagaimana Bapak Yomansyah Giu saya undang di Arkom Studio Korut ini? Agak sedikit grogi saya ini, karena baru pertama lihat ini kamera banyak DP kaki kan. Banyak DP kaki. Jadi bagaimana perasaan Bapak? Senang atau senang saja? Senang saja. Ya, oke. Dan kepada Bapak Pusgianto Bano, bagaimana perasaan Bapak saya undang di Arkom Studio? Tentunya sangat bangga ya, karena salah satu media juga yang cukup kita hargai, karena dimana kita sudah punya alternatif atau sebuah media yang mengekspos, salah satunya seperti wacana yang tadi mengekspos kerja dari sang pemuda yang ada di Kecamatan Biau lebih khususnya. Oke, terima kasih. Saya pertama saya akan tanyakan kepada Bapak Yomansyah Giu. Bapak Yomansyah Giu, sarjana apa Pak? Perikanan. Ya, sarjana perikanan yang ada di Kecamatan Biau, dan dia mengajar di sekolah SDN 2 Biau. Ya. Mengapa Bapak
kepikir untuk mengajar, sedangkan Bapak punya titel adalah perikanan. Apa yang Bapak pikirkan sampai Bapak ingin sekali mengajar, jadi guru? Kebetulan cuman itu kerja, jadi ada ambil itu. Cuma itu kerja. Iya. Tidak ada kerja lain yang Bapak bisa pikirkan, karena sarjana perikanan kan masih banyak di dinas perikanan atau di mana saja yang bisa Bapak geluti kerja itu. Saya bisa mau ambil di Kuandang, tapi takut jauh dari istri. Jauh dari istri. Ya. Tidak boleh tinggal lama. Ya Bapak Yoman. Nah, ya Bapak. Kangen. Kangen ya? Oh, kangen. Wow. Ya, kangen. Sudah berapa istrinya Bapak Yoman? Maksudnya berapa anaknya? Kalau istri cuma cukup satu saja. Satu. Satu. Karena belum sanggup balon pakai 2. Belum pakai 2. Belum ada dana. Sesuai dengan dana. Oh begitu ya. Tapi anaknya sudah berapa ini? 1. Cuma 1. Tidak ada ingin untuk menambahkan anak atau bagaimana? Mau tambah anak dia mesti rajin bekerja dulu. Oh, rajin bekerja. Kalau ada doi jelas tambah. Oh siap. Oke, baik. Saya akan menguji kepada Bapak Yoman Sagiu sebagai sarjana kelautan dan perikanan. Saya akan uji kepada Bapak Yoman. Coba sebutkan nama-nama ikan yang ada di Biau ini yang Bapak ketahui. Nama-nama ikan. Kabos. Kabos. Oh iya. Ya termasuk itu kabos. Oh cuma bukan kelautan ini, tapi kebundoan. Oke, lanjut kabos. Oke. Lele Sumba. Lele jumbo. Oke, lele jumbo. Oke, lele jumbo. Oke. Dengan ikan mujair pedaging. Mujair pedaging. Ada. Ini cuma bawa perbunduan ini harus ke lautan. Dia kalau ke lautan dia ada ikan Napoleon. Napoleon ini apa? Ikan batu. Iya. Ikan betok. Ikan betok itu dia nama spesies ikan dumbaya. Dumbaya bulan. Tidak dumbaya bulan itu loh, limboto itu. Dumbaya itu dia ikan air tawar. Oh, ikan air tawar ya. DP nama Latin ikan betok. Selain dari ikan lagi, apa lagi yang Bapak tahu tentang ikan yang ada di laut? Di Napo itu di apa? Dia ikan yang di Napo blue fish. Dia ikan batu yang berwarna biru. Apa itu DP nama? Tidak tahu apa DP nama itu. Tidak perlu. DP nama Latin itu blue fish. Kalau ikan yang dijaga oleh pemerintah yang tidak bisa ditangkap oleh yang masyarakat itu apa? Ikan apa? Ikan batu. Itu ikan batu. Blue fish dengan ikan Napoleon. Ya. Yang itu dilarang oleh pemerintah. Pemerintah itu. Seperti penyu juga dilarang. Penyu. Ya. Yang harus dijaga. Harus kita jaga habitatnya supaya kelestariannya. Mengapa harus dijaga? Apa manfaatnya dari penyu dengan itu? Karena penyu itu dia 2000 tahun dia bisa berkembang biak. Ya. 2000 tahun. Ya. Macam umurnya singgokong begitu maksudnya. Kira sakti poli. Iya, karena singgokong itu bisa hidup 1000 tahun. Macam penyu. Dengan batu karang juga begitu. Dia setiap 1 tahun dia hanya tumbuh 1 senti. Batu karang. Dia tidak bisa diinjak. Oh begitu ya. Kalau dia diinjak kesakitan mungkin. Kesakitan. Ya pasti dia merasa sakit ya. Aduh. Ya oke. Nanti ini saya merasa bahwa karang bisa kesakitan teman-teman. Nanti oke. Baiklah, kita akan kembali kepada Bapak Pusgianto Bano selaku pemuda pengusaha sukses di bidang kuliner yang ada di Kecamatan Biau. Selain dari kuliner, apa yang Bapak kerjakan selain dari pengusaha jadi kuliner? Iya. Melihat peluang yang ada di Kecamatan Biau, salah satunya itu saya bekerja di bidang musik.
selaku penerima jasa untuk hajatan ataupun hiburan yang merupakan satu hobi saya juga, yang alhamdulillah di hobi itu saya bisa mendapatkan penghasilan ya lumayan. Oke, jadi Bapak Ibu yang ingin mengundang kepada saudara Pusgianto Bano di dunia musik, silakan hubungi Pak Pusgianto Bano yang ada di Kecamatan Biau. Ya, lihat saja nomornya Bapak Pusgianto Bano di bawah ini. Hubungi saja dia. Saya jamin Bapak dan Ibu akan puas dengan suara emasnya. Amin. Kalau saya pertanyakan sama Bapak, ayam itu termasuk ikan atau gimana? Karena setiap orang membeli itu cuma makan ikan ayam. Apakah termasuk golongan ikan atau tidak ayam itu? Kalau itu sudah dua jenis itu. Beli ikan atau beli ayam, dipastikan dulu ini. Iya, karena kebanyakan orang cuma mau beli ikan. Iya, ikan ayam. Jadi termasuk jenis ikan atau Sudah 2 ikan yang dipesan. Jadi bagaimana itu, saudara? Dia pesan ikan atau ayam ini sebenarnya. Jadi mereka pesan kan di rumah makan. Mau pesan ikan ayam. Nah, jadi 2 kata yang berbeda tetapi masuk akal. Apakah termasuk dari golongan ikan atau termasuk dalam golongan daging ini ayam ini? Di situ dia sudah 2 pesan. 2 pesan. Dia sudah memesan 2 ini sebenarnya. Pesan 2 bagaimana? Ikan atau ayam. Ini harus tergantung di orang yang penjual. Tanya dulu, ya, ayam atau ikan yang kau pesan ini? Ikan ayam. Kalau ikan ayam, ikan setengah, ayam setengah. Jadi begitu dia cerita. Jadi ikan ayam berenang begini maksudnya. Iya begitu. Karena ikan ayam. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya untuk mempertanyakan kepada saudara Bapak Yoman, kita rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Arkom Studio Garut. Pak Haji, sepertinya negara kita ini nggak pernah berhenti diterpa bencana ini, Pak Haji. Dari mulai tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan lain-lain, Pak Haji. Bukan hanya itu, Mas. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama Arkom Studio Garut. Jadi saya akan kembali lagi bertanya kepada saudara mereka berdua ini. Jadi saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Pusgianto Bano mempertanyakan kepada Bapak saudara Yoman saja. Pertanyaannya seperti tadi yang Bapak Yoman bilang, katanya peluang kerja itu hanya guru. Dia persoalkan kan sarjananya. Ya. Kenapa kepikiran itu tadi di benak saya? Kenapa hanya ada cuma peluang guru yang ada di Kecamatan Biau? Silakan Bapak Yoman. Begini ini. Kenapa saya ambil itu guru? Saya bertanya. Kenapa saya ambil itu guru? Karena cuman itu kesempatan yang ada di sini ini. Oh gitu ya. Kalau untuk lowongan kerja perikanan itu kebanyakan di Kuandang. Kalau saya ambil di Kuandang, istri saya ketinggalan di sini. Tapi saya lihat Bapak menjual kuliner juga berupa kue-kue kecil. Sabongi. Jangan lupa. Kalau suka beli sabongi, hubungi nomor di bawah ini. Coba silakan ulang kembali. Jangan lupa. Jadi Bapak menjual kuliner yang kecil-kecilan, coba. Iya, seperti sabongi, ada onde-onde, onde-onde digulung dengan gula merah. Di atasnya ada gula pasir, bukan pasir pantai ya, gula pasir manis. Oke, kalau butuh hubungi saya, jangan yang lain, karena cuma saya yang punya onde-onde ini. Onde-onde yang ada di Kecamatan Biau. Ada di Kecamatan Biau. Sudah banyak yang memesan kalau Bapak
membuat itu kue itu? Banyak yang memesan, banyak juga yang PHP. Cuma cek up tidak memesan. Up. Sorry Oke. Oke. Jadi selain Pak Pusgianto bertanya kepada Bapak Yoman, ada yang ingin dipertanyakan kepada Bapak Pusgianto? Ada. Ya, silakan. Yang saya tanyakan, tidak bisa yang lain itu bisa dibikin geprek seperti bola geprek. Kalau boleh. Dia kan imut, bola itu kan imut kecil. Kecil. Dia kan bisa dibuat geprek. Bisa dibuat geprek, Pak. Kalau ditanya bisa dan tidak, itu menurut saya itu kayaknya tidak bisa. Karena kecil-kecil itu Bapak Karena Yoman. kecil-kecil. Tapi dia bisa dimakan kan? Bisa dimakan. Iya, bisa. Geprek boloa gitu. Bukan bola geprek. Kenapa Anda kepikiran itu boloa bisa dibuat geprek? Karena bola geprek itu kan belum ada di Gorontalo. Iya, harus ada menciptakan sesuatu motivasi yang ya motivasi itu. Saya kembali ke itu. Takutnya saya ingin menciptakan makanan itu bakalan Bangkrut. tidak, bakalan banyak yang bully ke saya itu nantinya. Nama makanan unik kan? Boloa geprek. Siapa yang tidak tahu boloa geprek? Baru namanya saja boloa geprek. Apalagi boloa buka dada. Oke, jadi tidak lagi ingin dipertanyakan. Cuma itu. Iya. Pak Pusgianto. Sudah. Oke, jadi sebelum kita tutup acara pada hari ini, saya akan berikan waktu memberikan pesan dan kesan kepada masyarakat yang ada di luar sana. Jadi hanya 2 menit saja saya berikan. Silakan yang pertama dari Pak Pusgianto Bana dulu. Berikan pesan dan kesan. Saya undang di Arkom Studio Gorjo. Ya, pesan dan kesan saya sesuai wacana awal pembukaan acara wawancara di kesempatan ini. Pesan saya teruntuk buat pemuda, jangan berharap pemberian. Jangan berharap apa yang negara berikan terhadap kita, tapi berharaplah apa yang nantinya akan kita berikan terhadap negara. Udah? Tentunya hanya dengan bekerja. Silakan Bapak Yoman berikan pesan dan kesan yang terakhir ya. Yang penting jangan berubah tanya. Batanya mau Kesan dan pesan saya cuma satu. Tak kenal maka tak apalah. Karena kalian tidak kenal saya juga nggak apa. Terima kasih. Cuma itu. Tidak ada lagi yang memberikan. Terima kasih. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe adalah gratis. Dan Bapak Ibu ingin melihat channel ini, lihat saja di channel Arsy Rahim. Dan sebelum saya tutup, saya Ferdian Rahman dan Yoman Giu Dan saya Pusgianto Bano ingin pamit mundur diri. Jangan lupa onde-onde sabongi. Jangan lupa onde-onde dan sabongi, dan jangan lupa saksikan terus di channel Arsy Rahim di Arkom Studio Gorjo. Wassalam.